Superman Man of Tomorrow juga lagi banyak banget update nih terkait mengenai soal beberapa tempat syutingnya, apa bentuk Easter eggs-nya. Bahkan mereka juga menghadirkan tokoh Lex Luthor yang siap kembali pakai armor Kryptonite-nya Pak ya. Tapi kita masih belum menemukan bagaimanakah penampakan Brainiac yang akan tampil kepada film Superman Man of Tomorrow ini. Mengingat Brainiac di versi beberapa isu komik, bahkan di versi animasi, untuk bentuknya itu ada beberapa yang berbeda Pak. Oke, makanya gue nggak tahu nih James Gunn ini akan ambil inspirasi Brainiac dari mana cuy. Oke, tapi gue menemukan sebuah bentuk berita besar yang mengatakan kalau Superman Man of Tomorrow ini akan kebanjiran cameo. Waduh, siapa lagi nih? For you. Back off, guy. Make a move, Big Blue. Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Jadi ya seperti kalian tahu ya bahwa DC akhir-akhir ini juga ketika hype-nya Supergirl udah mulai turun drastis ya, semua para fans juga lagi marah, lagi kecewa segala macam. Ya gua paham sih karena aku juga agak kecewa ketika gua pas diskusi kemarin ya. Bahkan ya kalian tahu ya mengenai review gue segala macam. Aduh ya gue kecewa, cuman gue juga bisa apresiasi bahwa pada akhirnya si Min Ako ketika dia berperan sebagai Supergirl itu bagus, cuman karena ratingnya aja yang bermasalah. Aduh astaga, kacau Pak. Tapi lagi-lagi ya gue juga punya sebuah bentuk harapan besar bahwa kedepannya Supergirl versi Billy Alcock ini akan punya peran yang jauh lebih utama di filmnya Superman Man of Tomorrow. Mengingat di endingnya film si Supergirl kemarin, akhirnya si karakter ini kembali ke bumi dan bersatu dengan si sepupunya, itu adalah si Clark Kent alias Kal-El alias Superman ini di apartemennya dia ya. Jadi di film ini akan ada 3 hero utama, itu adalah Superman, Supergirl, dan juga anjing Krypto. Wow, udah the family banget lah ya. Gokil. Dan juga bakal ada kemunculan Lex Luthor yang dimana akhirnya dia udah punya kostum Kryptonite-nya seperti pada sesuai versi komiknya. Tapi uniknya adalah kostum ini dibuatkan oleh pihak Argus. Karena cuy seperti kalian tahu ya bahwa di Peacemaker scene kedua kemarin tuh ada sebuah kisah ketika si Lex ini akhirnya bekerja sama dengan kepala Argus yang baru untuk menangkap Peacemaker, yaitu adalah Jenderal Rick Flag Senior yang diperankan oleh Frank Grillo sebagai musuh utamanya Pak ya. Jadi ya pas gua ketika tahu mengenai hal ini, mungkin ya Argus ini udah punya sebuah tujuan baru, yaitu untuk menangkap semua para metahuman jahat ini agar supaya mereka bisa dipenjarakan ke planet Salvation. Oke. Waduh, ngeri. Jadi sepertinya untuk permainan politiknya juga akan makin lebih kental ya kepada film kedua si Superman ini, bahwa pemerintah Amerika ini lagi setuju dengan si Rick Flag Senior bahwa semua para villain DC ini akan dipenjarakan kepada planet Salvation, Pak. We call the planet Salvation. Salvation is the prison. The prisoners never know where we're coming from. Is removing dangerous individuals from our fucking planet forever. Apalagi dia udah pakai kostum Kryptonite-nya Pak. Ini adalah pertama kalinya Lex Luthor pakai armor ini secara live action di film bioskop. Karena mengenai armor ini ya udah pernah muncul juga kepada serialnya Supergirl di zaman-zamannya Arrowverse dulu ya. Tapi mengenai armornya, maaf ya, mengenai armor versi serial itu ya juga tampak lebih kurus dan juga nggak seperti kayak versi komik klasik. Jadi ya gue sebagai fan juga agak suka sih ya mengenai armor yang terlalu kurus ini ya. Makanya ketika pas gue lihat si armor si Lex udah pakai gede banget itu ya, itu baru armor Lex Luthor yang gue kenal coy. Oke, persis kepada versi animasi JL animasi di zaman-zamannya Superman versi 90-an dulu ya. Wah, itu tuh nostalgia momen banget sih. Dan juga gue mendapatkan sebuah bentuk berita yang mengatakan kalau Superman Man of Tomorrow akan menghadirkan banyak banget cameo. Oke, jadi sepertinya di sini nggak mau kalah sama Marvelnya Spider-Man Brand New Day ya, yang dimana bakal ada beberapa tokoh-tokoh besar yang akan muncul untuk menemani Superman ketika mereka semua akan menghadapi ancaman Brainiac yang untuk mengancam satu bumi ini Pak ya. Yang pertama itu adalah si
di Wonder Woman yang diperankan oleh Adria Arjona katanya. Jadi mengenai castingnya Wonder Woman juga masih agak blunder ya, karena kita belum tahu siapakah pemeran utamanya. Bahkan James Gunn juga masih belum bisa mengkonfirmasi apakah ini adalah aktor yang asli atau kagak cuy. Karena mengingat nama Adria Arjona ini lagi panas banget di kalangan fanboy DC, karena katanya dia akan menjadi tokoh Wonder Woman yang baru untuk menggantikan Wonder Woman-nya versi Gal Gadot ini pak. Oke, tapi ya dalam segi bentuk mukanya, bodinya seperti apa, bahkan wajah dia sebagai perempuan heroik ya, jujur itu pas banget karena mengingat Adria Arjona ini pas gua ketika lihat di foto-foto dia, bahkan di beberapa film yang udah pernah ia perankan ya, memang dalam segi bentuk wajah itu udah Wonder Woman banget, seperti kayak pejuang perempuan banget lah ya, sebagai warrior. Makanya ketika pas gua melihat dia di beberapa series film, gua rasa dia cocok banget sih untuk memerankan tokoh Wonder Woman yang satu ini men. Belum lagi dia itu adalah perempuan yang tinggi, udah pas. Karena kan lagi-lagi ya, pasukan Amazon ini merupakan sebuah pasukan perempuan paling terberani di DC Universe. Apalagi tease mengenai Wonder Woman sudah pernah ada semenjak animasinya Creature Commandos, yang dimana dari pihak pemerintah Amerika Serikat juga udah mendeteksi adanya para pasukan Amazonian yang mereka temukan di Pulau Themyscira pak. Oke, jadi artinya apa? Artinya semua para pasukan Amazonian, bahkan semua para penduduknya, semuanya sudah terdeteksi men. Tapi mengenai Wonder Woman yang juga belum pernah muncul cuy. Dan juga aku dapat sebuah rumor juga yang mengatakan kalau bakal ada cameo Martian Manhunter alias J'onn J'onzz. Jadi mungkin buat kamu-kamu yang kurang tahu ya, Martian Manhunter ini merupakan orang Mars terakhir yang berhasil selamat dari planetnya akibat semua rasnya dihabisi oleh para White Martians. Karena itulah J'onn J'onzz ini akhirnya kabur ke planet bumi untuk mengamankan dirinya dari kejaran para bangsa White Martians. Demi menyembunyikan alter egonya, dia menyamar sebagai manusia sambil dia melakukan tugasnya sebagai seorang pelindung bumi yang dikenal sebagai Martian Manhunter. Tapi dia juga punya kelemahan, yaitu adalah api. Karena api inilah yang telah membakar habis semua anggota keluarganya bangsa-bangsanya sendiri. Waduh, itu mengerikan sih men. Yang dimana White Martians ini ya udah pernah tampil beberapa kali di versi live action. Contoh di serialnya Smallville, dan juga di serial Supergirl, serta di filmnya Justice League Zack Snyder. I'm the Martian Manhunter! Seperti itu, makanya ketika di film ini gue pengen tahu siapakah alter ego yang akan ia pakai kepada versinya tisu James Gunn. Apakah dia sebagai seorang tentara kah, atau sebagai kepala kepolisian kah? Well, kita kurang tahu ya. Tapi kalau pas gue cocokkan kepada versi komiknya, sebenarnya si Martian Manhunter ini juga sebagai seorang jenderal tentara sih men. Oke, kalau gue cocokkan kepada versi komik klasik sama di versinya Man of Steel tahun 2013 dulu pak. Jadi ya, kalau misalkan dia bakal muncul, oke, boleh sih, boleh anjir lah. Jadi ya mengenai cameo-nya udah begitu banyak coy ya. Ada Wonder Woman, ada juga Martian Manhunter. Belum lagi juga bakal ada para tim anggota Justice Gang pak. Ya dimana para tim anggota Justice Gang ini sudah ada 4 orang ya. Ada Metamorpho sebagai anggota barunya yang udah debut di endingnya film Superman kemarin. Dan juga ada si Green Lantern versi Guy Gardner sebagai leadernya. Ada juga Hawkgirl dan juga ada si Mr. Terrific. Jadi masih lengkap cuy. Cuman ada penambahan satu anggota baru, yaitu adalah si Metamorpho alias Rex ini ya. Oke, boleh. Jadi sepertinya di filmnya Superman Man of Tomorrow bakal ada banyak banget tokoh-tokoh hero DC yang siap akan menghadapi sosok Brainiac yang satu ini men. Oke. Nah, mungkin buat kamu-kamu yang belum tahu mengenai ancaman Brainiac seperti apa, coba kamu tonton di film animasinya Superman Unbound tahun 2009 dan juga di serialnya Krypton deh. Oke, mungkin buat kamu-kamu yang lebih nyaman nonton versi live actionnya, coba kamu tonton di serialnya Krypton. Di situ dikisahkan kalau Brainiac ini akhirnya udah menghancurkan Krypton dengan bantuan dari Jenderal Zod pak. Oke, mengingat tokoh ini bukan tokoh yang ecek-ecek ya. Ini adalah tokoh musuh Superman paling terbesar pak. Dan levelnya udah sekelas kayak Jenderal Zod, sekelas Lex Luthor. Jadi ya ini udah musuh kelas A banget, bukan musuh ecek-ecek. Wah, gokil sih. Wah, gokil. Dan juga mengenai tokoh si Martian Manhunter ya, sebenarnya mengenai keberadaan di versinya di James Gunn ini udah pernah ada ketika momen Superman itu melawan Kaiju
di film pertama Superman kemarin, yang dimana ada sebuah Easter egg tentang Oreo-nya versi DCU ini Pak. Ada sebuah bentuk Easter eggs-nya, yang dimana itu merupakan sebuah bentuk makanan dari si John Jones ini persis kepada versi komiknya Pak. Oke, jadi ya dari film pertama dari pihak James Gunn sepertinya udah bisa memberikan sebuah bentuk clue kecil bahwa sepertinya si Martian Manhunter alias John Jones ini akan siap tampil kepada versinya DCU James Gunn. Dan juga gue mengharapkan bahwa si Martian Manhunter ini yang ketika dia udah beraksi, gue pengen mengenai kekuatan dia, mengenai penampilan dia sebagai seorang orang Mars ya. Gue pengen itu semuanya akan mulus ya, karena mengingat DC udah pakai ALM nih, yang merupakan CGI animasi paling real yang digunakan juga oleh pihak Marvel Studios juga nih ya. Oke, jadi gue mengharapkan mengenai animasi visualnya, bahkan mengenai penonton si Martian seperti apa, gue pengen itu akan tampil lebih jelas dan juga gak maksa Pak. Mengingat di filmnya Man of Tomorrow ini sudah ada banyak banget tokoh-tokoh besar ya. Jadi ya semoga aja dari pihak James Gunn juga bisa lebih fokus kepada plot ceritanya, emosinya seperti apa ya kan. Jadi ketika ada sebuah adegan drama, adegan fighting, adegan untuk konklusi seperti apa, gue pengen hal itu akan jauh lebih gila lagi ketimbang film pertama Superman kemarin cuy. Dalam segi bentuk kualitas, CGI, visual, plot cerita, bonding antar aktornya, gue pengen hal itu semuanya akan jauh lebih mulus ya. Amin, 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 amin. Tapi mengenai penampilan kami yang paling gue tunggu itu adalah si Wonder Woman Pak. Gue pengen tahu bagaimana ketika dia beraksi dan bagaimana dia bisa memberikan penampilan yang jauh lebih komik akurat ketimbang versinya Gal Gadot Pak. Karena maaf ya, mengenai Wonder Woman si Gal Gadot ya, buat gue pribadi itu merupakan the best Wonder Woman terbaik Pak. Oke, meskipun untuk aktingnya masih gitu-gitu aja, cuman coy, film pertama Wonder Woman versinya Patty Jenkins ya, itu merupakan film superhero perempuan yang gak ada fenomena SJW, feminisme, wah enggak men. Plotnya oke, ceritanya oke, dan bahkan tulisannya juga gokil men sebagai superhero perempuan Pak. Makanya gue pengen tahu bagaimanakah Wonder Woman ini akan dipersiapkan kepada versinya film Superman Man of Tomorrow ini cuy. Oke, mengingat James Gunn lagi mempersiapkan sebuah tim pembentukan Justice League. Oke, jadi James Gunn akan siap untuk mengadaptasi dari sebuah bentuk kisah komiknya Justice League The Frontier cuy. Oke, gokil sih. Boleh. Tapi lagi-lagi ya, kita kurang tahu cuy. Kita kurang tahu karena mengingat ini cuma sebatas rumor saja. Dan bahkan mereka masih syuting di lapangan Pak. Oke, jadi ya semoga aja mengenai beberapa cameo ini tidak menutup si Superman sebagai tokoh utamanya. Dan juga untuk tokoh brandnya yang juga jauh lebih mengintimidasi ketimbang versi komik pakai versi gamenya ya. Oke, jadi gue mengharapkan yang terbaik lah buat kepada film kedua Superman Man of Tomorrow ini. Oh, gokil. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kamu terkait mengenai cameo yang akan tampil kepada filmnya Superman Man of Tomorrow yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.